Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih di pelajaran yang ke-9, yaitu pada halaman 40, mengenal alif kecil, ya kecil, waw kecil sebagai bacaan panjang. Dan ini masih sama dengan pembahasan yang sebelumnya, dan hukumnya sama persis, tidak ada bedanya. Jadi yang kemarin ada alif besar, kemudian ya besar, dan waw besar. Kemudian yang setelahnya alif besar tadi bisa diganti dengan alif kecil, kemudian waw yang sebelumnya bisa diganti dengan waw kecil, dan ya juga bisa diganti dengan ya kecil. Adapun panjangnya sama, yaitu 2 harokat. Adapun hukumnya juga sama, yaitu sama-sama mad tabi'i. Yang harus diperhatikan di sini adalah mungkin lebih ke harus perhatian lagi begitu untuk tanda-tanda yang akan kita pelajari ini, yaitu bentuknya sangat kecil. Bentuknya sangat kecil, apalagi kita memakai mushaf yang kecil. Ya, dari awal dia bentuknya kecil, kemudian pakai mushaf yang lebih kecil, akhirnya dia menjadi sangat kecil. Dan ini terkadang kita terlewat, ya, yang harusnya dibaca panjang karena ada waw kecil atau mungkin ada ya kecil, maka tidak dibaca panjang. Artinya kita harus lebih perhatian terhadap tanda yang kecil ini. Yang mana ketika ada tanda kecil ini maka harus dipanjangkan 2 harokat. Jadi awalnya seperti ini. Untuk yang kemarin ba, kemudian bi, kemudian bu. Yang seperti ini, alif kecil bisa diganti dengan ba, fathahnya tetap ada. Kemudian yang besar ini dia diganti di sebelahnya, sebelah sini. Seperti itu. Dan ini sama, kita panjangkan 2 harokat. Ini ba, ini ba, sama. Kemudian yang seperti ini juga sama. Ini kasrohnya tetap. Kemudian di sini ada ya kecil. Kemudian yang seperti ini juga sama. Di sini ada waw kecil. Artinya di sini selalu ada fathah yang menyertai. Kemudian di sini ada kasroh dan ini ada dhammah. Kalau tidak ada fathah, maka dia tidak dibaca panjang. Contohnya seperti ini. Ada kata-kata
Di sini so. Nah, kemudian di sini ada alif. Kemudian di sini kasrah. Ya, di sini kita baca solatihim. Dan waw di sini dia tidak dibaca. Karena apa? Karena tidak ada fathahnya. Ya. Artinya lam yang fathah ini dia ada alif kecil dan harus kita baca panjang 2 harokat. Kalau kita baca solawatihim ini tidak benar. Ya, karena apa? Karena wawnya dia tidak berfathah, yang ada fathahnya adalah huruf lam. Kemudian waw di sini dia fungsinya adalah sebagai tempat dari mat, sebagai tempat dari mat ini. Berbeda dengan lafadz yang satunya. Kita tulis. Yang sebelahnya, ya, ini kita baca solawatihim. Bentuknya sama. Ini sod, ini lam, ini ada waw, ini ta, ini ha, ini mim. Dan ini juga sama. Bedanya adalah pada fathah. Dan apabila waw tersebut berfathah atau huruf apapun itu ketika ada fathahnya, kemudian di depan fathah tersebut ada alifnya, alif kecil, maka huruf tersebut kita baca panjang. Adapun kalau tidak ada fathahnya, maka dia tidak kita baca panjang. Karena dia fungsi dari waw di sini adalah dia sebagai tempat dari mat itu sendiri. Sedangkan di sini waw di sini ada fathahnya dan ada alifnya. Berarti wawnya kita baca panjang 2 harokat. Solawatihim. Kalau yang sebelah sini solatihim. Intinya 2 ini harus terpenuhi ya. Ketika ada alif kecil maka pasti ada fathahnya, kemudian ada ya kecil, ada kasroh, kemudian ada waw kecil, terdapat dhammah. Dan di sini tentu tidak semua huruf bisa kita ganti dengan alif kecil. Tidak semua alif yang besar ini bisa kita ganti dengan alif kecil. Sama juga tidak semua ya yang besar bisa kita ganti dengan ya kecil. Dan tidak semua waw besar kita bisa ganti dengan waw kecil. Di sini ada kaidah-kaidahnya yang mana ini pembahasan di dalam penulisan atau di dalam rosem Utsmani. Jadi kita ngikut saja. Entah itu dia waw besar maupun alif besar maupun dia kecil, maka yang harus kita lakukan adalah memanjangkan huruf tersebut 2 harokat, itu saja. Adapun ini kenapa tidak diganti dengan waw kecil saja gitu, maka ini bukan suatu hal yang perlu untuk ditanyakan, karena jawabannya adalah sudah menjadi ketentuan pada penulisan rosem Utsmani. Jadi entah itu dia matnya berbentuk besar maupun kecil, maka harus kita panjangkan 2 harokat. Itu yang harus kita lakukan. Ya, sebagai contoh mudah di lafadz yang huruf 41 di halaman 41, pada lafadz bihi di situ terdapat ya kecil. Apakah bisa ya kecil ini diganti dengan ya besar? Tidak bisa. Ya, memang dari sananya sudah harus seperti ini penulisannya. Kemudian kebalikannya, hazda, di sana zalnya ada alif besar. Apakah alif besar ini bisa diganti dengan alif kecil? Maka jawabannya tidak bisa, karena sudah menjadi
ketentuan bahwa memang harus seperti ini penulisannya begitu. Yang harus kita lakukan adalah memanjangkan ha dengan zal, yaitu sama panjangnya. Ha 2 harokat, zal pun juga 2 harokat. Hanya dia alifnya kecil, kemudian zalnya dia alifnya besar. Ya, tapi keduanya sama-sama kita panjangkan 2 harokat. Adapun penulisannya boleh dirubah atau tidak, maka jawabannya adalah tidak boleh karena sudah menjadi ketentuan bahwa penulisannya memang harus seperti ini. Begitu. Baik, kita baca latihan halaman 41. Latihan alif kecil, ya kecil, dan waw kecil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bihi ilahun hazda. Iya, di sini harus kita samakan panjangnya ha dengan zalnya. Dan kebanyakan kesalahan yang sering terjadi, zalnya kurang panjang. Jadi kita fokus di hanya saja, sedangkan zalnya masih kurang panjang. Jadi harus kita samakan panjangnya. Hazda. Naam. Innahu. Toyib, di sini ada mat dan harus kita di sini ada gunnah, nun yang bertasydid dan harus kita panjangkan dengungnya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi di sini adalah mencampurkan harokat fathah dengan gunnah, dengan suara yang keluar dari hidung. Nah, huruf nun yang berharokat fathah atau lafadz a itu kita masukkan ke hidung. Hu juga kita masukkan ke hidung. Ini karena terpengaruh dengan gunnah yang kita panjangkan tadi. In itu memang hidung, kemudian na itu sudah tidak hidung lagi. Hu apalagi itu sudah tidak hidung lagi. Jadi cukup dimasukkan ke hidung pada saat gunnah saja. Jangan terbawa ke depan-depannya. Jangan terbawa ke harokat huruf yang berada di depannya begitu. Kita coba sekali lagi. Innahu. Naam. Malahu. Yuhyi. Baik, untuk waw kecil dan ya kecil ini biasanya dia banyak terdapat di ha domir, ya. Ha yang sudah kita lewati beberapa, yaitu bihi, innahu, malahu. Ini semuanya tertulis ya kecil dan waw kecil karena ini dia ha domir, dan nanti waw kecil dan ya kecil seringnya ada di sana. Dan kita harus perhatian, terkadang ya kecil dan waw kecil ini di atasnya ada bendera kecil. Wah, berarti ketika bendera ini berada di atas ya dan waw yang kecil, benderanya akan kecil juga. Dan ini yang membedakan antara yang ada benderanya dan yang tidak ada benderanya adalah panjangnya. Bila itu ada benderanya, maka kita panjangkan 4-5 harokat. Dan ini harus menuntut kita lebih perhatian lagi. Karena bendera di sini tentu bentuknya kecil. Karena berada di waw dan ya yang kecil. Kalau ada benderanya, innahu. Ya, kita panjangkan 4-5 harokat. Dan di depannya dia pasti ketemu dengan hamzah. Dan dinamakan dengan mad silah kubro. Baik, kita lanjutkan. Yuhyi. Jannatun. Baik. Dan untuk lafadz jannat ini
ada beberapa versi, ada 2 versi. Yang pertama nunnya tidak panjang, jannatun. Yang kedua nunnya panjang. Dan ini harus perhatian. Kalau misalkan ada alifnya, ada tanda panjangnya, maka kita panjangkan nunnya. Kemudian kalau tidak ada, maka tidak kita panjangkan. Mata'un. Terlalu panjang sedikit. Mata'un. Taib. Mihadan. Talwu. Baik untuk alif yang berada di depan huruf waw ini untuk saat ini kita abaikan saja. Ya, kita abaikan saja. Karena alif di sini dia ada bulatan kecil di atas alif tersebut. Ya, dan bulatan kecil ini biasanya ada di atas alif, ada juga di atas ya, dan ada di atas waw. Dan huruf-huruf yang ada bulatan kecilnya, kalau kita perhatikan semuanya adalah huruf mad. Konsekuensinya apabila ada bulatan kecil di atas huruf mad tersebut, maka huruf madnya tidak berfungsi. Alifnya kita anggap tidak ada, wawnya kita anggap tidak ada, dan ya-nya kita anggap tidak ada. Dan di sini di atas alif ini jika dia ada bulatan kecilnya, maka dia dianggap tidak ada, sehingga wawnya tetap dibaca panjang. Kenapa? Karena di depan waw ini masih ada waw kecil, begitu. Kecuali memang dia fungsinya sebagai mat. Kita tulis saja. Misalkan ada lafadz qalu. Ini ada bulatan kecil, kemudian lafadz yang lain baik. Kita lihat untuk yang pertama qalu. Di sini ada alif dengan bulatan kecil di atasnya. Kemudian wasamuda. Di sini ada alif, ada bulatan kecil di atasnya. Dan bulatan kecil ini menyebabkan huruf mat tersebut, alif, ya maupun waw ini tidak berfungsi. Artinya kita anggap enggak ada. Untuk lafadz yang pertama, alif kita anggap tidak ada. Berarti lu-nya kita baca panjang, tetap kita baca panjang karena di sini ada waw. Di sini ada huruf waw. Qalu, tetap kita baca panjang huruf lamnya. Sedangkan di sebelah sini wasamuda, dalnya tidak kita baca panjang. Kenapa? Karena di sini ada bulatan kecil. Dan bulatan kecil tersebut menyebabkan huruf alifnya hilang atau tidak berfungsi. Sehingga kalau nggak ada alifnya, maka dalnya huruf dal di sini tidak kita baca panjang. Jadi kita baca wasamudda fama abqa misalkan, ya. Jadi dalnya tidak kita baca panjang. Intinya ketika alif tersebut sudah hilang, huruf mat tersebut sudah tidak kita anggap, maka kalau sebelumnya masih ada mat yang lain yaitu huruf waw, maka tetap kita baca panjang. Tapi kalau yang seperti ini, dalnya tidak bermat sama sekali. Artinya dalnya langsung tidak kita baca panjang karena alif di sini dia terdapat
bulatan kecil di atas huruf alif, dan bulatan kecil tersebut bisa kita temui pada huruf-huruf mat, yaitu di atas alif, di atas waw, dan di atas ya. Contoh yang di atas waw, ulaika, u di situ, u kita tulis di sini ada waw, di sini ada waw yang ada bulatan kecil, sehingga lafadz ulaika u-nya tidak kita baca panjang karena waw di sini tidak berfungsi karena terdapat bulatan kecil di atas huruf waw. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Mithluhu bayyinatun Ibrahima. Kita pakai hak besar. Ibrahima. Jelaskan kol-kolahnya. Ibrahima. Tayyib. Nu'tihi. Hak besar. Nu'tihi. Tayyib. Wahidatin. Ghalibuna. Baik, hati-hati mencampurkan huruf ghain dengan kha. Ada garukan seperti itu berarti ada bunyi, berarti ada campuran huruf kha-nya. Gha, bukan kha. Gha, ya ada campuran huruf kha-nya. Kita hilangkan bunyi ghalibuna. Tidak juga seperti G, go. Artinya dia harus rokhawah. Jadi harus mengalir. Go. Tapi aliran tersebut tidak boleh aliran yang seperti huruf kho. Begitu. Go. Tidak kho. Ada campurannya, tidak boleh. Kita ulang. Naam, ahsan. Amwalahum. Fahishatan. Lahu qala. Khaliduna. Baik, untuk lafadz yang selanjutnya di sini ada kesalahan, yaitu lamnya harusnya bersukun. Sukunnya ketinggalan. Jadi bacanya latal, lamnya bersukun. Latalwuna. Samma'una. Baik, untuk huruf-huruf yang bergunnah atau dengung, nun dan mim yang bertasydid, ini kita memang ada momen untuk memikirkan huruf-huruf setelahnya. Karena dengungnya dipanjangkan, kemudian kita bisa melirik-lirik huruf yang setelahnya. Tapi yang harus diperhatikan adalah huruf yang dengung itu sendiri. Terkadang kita terlewat. Ya, karena huruf yang dengung itu sendiri yaitu huruf mim dan nun, terkadang dia panjang, terkadang dia pendek. Jadi harus kita perhatikan huruf yang dengung itu sendiri terlebih dahulu, baru melirik ke huruf-huruf yang sebelah-sebelahnya. Di sini setelah dengung, sama ma-nya panjang karena ada mat. Kita lanjutkan. Razaqnahum. Razaqo. Ya,
Jangan sampai rozaqona. Ko itu fathah. Qafnya berharokat fathah, bukan. Qaf di sini dia berharokat, qaf di sini dia sukun. Jadi tidak boleh kita baca fathah. Rozaqo. Rozaqna. Tayyib. Rozaqnahum. Naam. Rozaquna. Rozaqnahum. Naam. Kafirina. Kafirina. Qamisahu. Qamisahu. Absarihim. Absarihim. Yusari'una. Yusari'una. Fa'athabakum. Fa'athabakum. Imanikum. Imanikum. Baik, lafaz setelahnya ini solatihim atau solawatihim? Solawatihim. Tayyib, karena wawunya ada fathahnya. Solawatihim. Solawatihim. Tayyib. La yastahyi. La yastahyi. Kita tipiskan sedikit lagi sinnya. Yes. La yastahyi. Tayyib. Coba. Yes. Yes. Nah. La yastahyi. Tayyib. Syayatinihim. Syayatinihim. Tapi tidak dengan memoyongkan mulut. Tuy, tidak maju. Tuy. Ya. Syayatinihim. Tidak maju dan tetap tebal begitu. Antum tadi sudah tebal yang pertama tapi dengan memajukan mulut. Tidak boleh. Kemudian yang kedua tidak maju mulutnya tapi tidak tebal, juga tidak boleh. Artinya tidak maju dan harus tetap tebal. Tuy. Coba. Syayatinihim. Naam, ahsan. Bihi ya'diluna. Bihi ya'diluna. Ya itu tebal. Ya tipis kan? Bihi ya'diluna. Tayyib, ahsan. Alhamdulillah, masyaallah, barakallahu fik. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan waw kecil, alif kecil dan ya kecil yang mana dia juga sama dihukumi dengan panjang 2 harokat dan sama hukumnya yaitu mad tabi'i, yang mana ini menuntut untuk kita lebih perhatian lagi karena bentuknya kecil ya. Kemudian untuk mungkin yang sudah memiliki mushaf, maka kalau mushaf yang ada di rumah dia mushaf Indonesia, maka tidak kita temui yang seperti ini. Tidak kita temui yang seperti ini. Tidak ada waw kecil, tidak ada ya kecil. Tapi kalau alif kecil ada di mushaf selain mushaf Madinah. Jadi mungkin untuk latihan ke depannya jika ingin mencoba untuk mulai melafadzkan ayat-ayat suci yang berada di Al-Quran, maka kita rekomendasikan untuk memakai mushaf Madinah. Memakai mushaf Madinah yang mana latihan-latihan di sini disesuaikan dengan mushaf Madinah tersebut. Dan kalau kita sudah terbiasa memakai mushaf Madinah, insya Allah kalau kita ingin membaca kembali mushaf Indonesia mudah atau bisa terbaca dengan lancar.
Adapun ketika kita sudah terbiasa memakai mushaf Indonesia, kemudian kita memakai mushaf Madinah, agak sedikit bingung, begitu. Jadi untuk lebih efisiennya, ya, lebih ahsannya, ya, rekomendasi anak pribadi mencoba untuk memakai mushaf Madinah ketika kita membaca Al-Quran. Dan saran pribadi dari anak lagi, yaitu memakai mushaf Madinah yang berukuran sedang. Jangan yang terlalu besar, jangan juga yang terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil maka akan membuat kita harus lebih jeli lagi, ya, karena ada waw kecil, ya kecil yang mana dia tertulis kecil. Kalau mushafnya kecil maka akan lebih kecil. Dan ini tentu akan menyusahkan kita, sedikit membuat kita ekstra untuk membacanya, terutama kita yang baru belajar. Jadi yang sedang saja, jangan juga yang terlalu besar, ya. Karena kalau terlalu besar maka mungkin, ya, menurut anak pribadi akan membuat kita manja, ya, membuat kita harus besar terus, begitu. Harus tulisannya yang besar, kecuali yang memang ada dituntut memang harus besar, seperti orang yang sudah lanjut usia atau mungkin memakai kacamata, begitu. Adapun yang kita yang tidak mendapatkan uzur atau baik-baik saja, maka kita tidak disarankan untuk memakai Al-Quran yang terlalu besar. Karena ya itu tadi, kita akan kecanduan dengan huruf-huruf yang besar, dengan tanda-tanda yang besar. Ketika kita nggak mendapati mushaf yang besar, sedang safar misalkan, kemudian kita di masjid membaca mushaf yang kecil, agak sedikit bingung, begitu. Karena sudah terbiasa dengan mushaf yang besar. Adapun ketika kita memakai mushaf yang sedang, maka ketika kita mendapatkan mushaf yang besar, maka akan alhamdulillah, akan sudah terbiasa karena kita memakai mushaf yang sedang, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita kembalikan ke masing-masing individu. Ingin memakai yang Al-Quran yang manapun itu terserah, ya, diperbolehkan, selama itu tetap menjaga hukum-hukum tajwid yang ada di sana. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.